Ya, dan pemirsa juga hot topic yang pertama kami hadirkan untuk Anda ini masih dalam rangkaian demonstrasi sudah berlangsung beberapa hal lama ini ya Valeri, di mana Presiden Prabowo Subianto menemui sejumlah pimpinan ormas keagamaan pada Sabtu siang di kediamannya di Hambalang, Bogor setelah melakukan pertemuan dengan para tokoh menghimbau seluruh masyarakat untuk menahan diri dan menjaga kondusivitas. Kita lihat ya pemirsa visual saat Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan beberapa pimpinan organisasi masyarakat keagamaan di mana 16 ormas Islam ini berdialog dengan Presiden yang didampingi Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala BIN Herindra, serta sejumlah menteri pada Sabtu kemarin. Nah, ini menurut Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf bahwa pertemuan ini menyepakati agar bersama-sama bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak masyarakat untuk tetap menjaga perdamaian. Kita simak kutipan selengkapnya berikut ini. Terbuka dan kami punya pandangan yang sama. Alhamdulillah sore ini rombongan 16 organisasi kemasyarakatan Islam diterima oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. Dari 16 organisasi kemasyarakatan tersebut hadir para ketua umum dan para sekjen, dan kami mendapatkan kesempatan untuk berdialog dengan Bapak Presiden yang didampingi oleh sejumlah menteri kabinet, oleh Ketua MPR RI, oleh Kepala BIN. Kami berdialog dari hati ke hati, memahami secara umum tapi lengkap permasalahan bangsa yang dihadapi khususnya hari-hari ini, dan kami bersepakat untuk bersama-sama bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan, untuk mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang, dan insya Allah bersama-sama Presiden Prabowo. Ya, Valeri dan juga pemirsa, kita melihat ya ada langkah meski sedikit demi sedikit pemerintah coba hadir, memberikan pandangannya, dan juga yang paling penting ini pemirsa adalah kita tetap menjaga persatuan dan juga kembali kepada substansi demonstrasi yang ingin disampaikan. Jangan mudah terprovokasi. Dan juga hot topic selanjutnya Jose adalah menjadi respon Presiden Prabowo Subianto terhadap situasi dalam negeri saat ini, di mana Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana kunjungan kerja ke Tiongkok pada akhir pekan ini. Presiden menyebut ingin memantau secara langsung perkembangan kondisi di tanah air di tengah aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, mengatakan Presiden Prabowo Subianto ingin memimpin langsung penyelesaian permasalahan yang terjadi di tanah air untuk mencari apa jalan keluar terbaik. Presiden juga menyampaikan permohonan maaf karena belum bisa menghadiri undangan dari pemerintah Tiongkok. Kita ketahui bersama sebelumnya Presiden Tiongkok Xi Jinping mengundang sejumlah pemimpin negara termasuk Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri parade militer di Beijing pada 3 September 2025. Kesempatan untuk berdialog dengan berkenaan dengan adanya undangan dari pemerintah Tiongkok kepada Presiden Prabowo Subianto, yang pertama-tama dapat kami sampaikan bahwa pada bulan September ada beberapa undangan dari beberapa pihak yang mengundang Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang salah satunya adalah undangan untuk beliau menghadiri sidang tahunan PBB di New York. Yang ini membuat salah satu pertimbangan bagi beliau di dalam memutuskan hadir atau tidaknya beliau memenuhi undangan dari pemerintah Tiongkok. Yang kedua, tentu saja karena dinamika di dalam negeri, Bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung, beliau juga ingin terus memonitor secara langsung, kemudian juga beliau ingin memimpin secara langsung dan mencari penyelesaian-penyelesaian yang terbaik. Oleh karena itu, Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan kerendahan hati dan dengan memohon maaf kepada pemerintah Tiongkok, beliau memutuskan untuk belum dapat menghadiri
undangan dari pemerintah Tiongkok. Ya Jose, ini adalah langkah yang tepat ya, karena biar bagaimanapun Presiden ini harus memprioritaskan mana urusan yang lebih genting. Kalau kita melihat situasi saat ini adalah urusan dalam negeri, bagaimana agar keutuhan NKRI ini bisa terus terjaga ya. Ya, dan juga pemimpin kita berarti ada di tengah-tengah kita ya. Dan pemirsa, hot topic berikutnya ini juga masih dalam rangkaian demonstrasi tetapi damai. Aksi demo solidaritas mahasiswa gabungan di Mapolres Situbondo, Jawa Timur digelar untuk mendoakan almarhum Afan Kurniawan. Jadi pemirsa, selain doa bersama, mahasiswa ini juga memberikan sumbangan uang. Namun Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan menolak dan menyarankan agar bantuan tersebut diberikan kepada warga yang lebih membutuhkan. Akhirnya para siswa ini juga sebenarnya tetap menyampaikan substansi idenya ya, di mana mengecam tindakan petugas yang melindas pengendara ojol Afan Kurniawan hingga meninggal dunia. Mereka berharap kejadian tersebut dijadikan evaluasi ke bawah sampai ke jajaran Polres agar tidak kembali terjadi kasus serupa. Jadi kita melihat ya Valerie, bahwa nuansa kritik terhadap substansinya tetap disampaikan, tetapi bahwa pendekatan dialogis itu tetap bisa dilakukan. Betul. Tidak berarti harus melakukan aksi-aksi yang mengkhawatirkan, apalagi juga merugikan sesama kita masyarakat di situasi seperti ini. Ya, selanjutnya pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan transportasi publik seperti Transjakarta dan MRT akan digratiskan selama sepekan. Pramono menjelaskan keputusan ini didasari oleh pembenahan yang harus dilakukan terhadap 2 transportasi umum imbas unjuk rasa yang terjadi pada Jumat lalu. Untuk halte Transjakarta akan diaktifkan secara bertahap, yang kemarin dibakar-bakar karena beberapa tidak bisa di-tap. Maka untuk itu saya memutuskan mulai hari ini sampai dengan 8 hari ke depan seluruh transportasi yang menjadi kewenangan pemerintah Jakarta. Jadi mulai hari ini sampai 1 minggu ke depan biayanya 0%. Jadi mulai hari ini sampai dengan 1 minggu ke depan. 0 rupiah. Jadi gratis lah gitu ya. Karena kenapa? Karena beberapa yang terbakar itu percuma, nggak bisa sistemnya nggak bisa di-tap. Jadi itu yang kami sampaikan, terima kasih. Ya, tentunya dari pernyataan Gubernur juga kita dapat simpulkan bahwa pemerintah ini juga menjaga ya masyarakat, nggak mungkin digratiskan kalau misalnya keamanan tidak terjamin ya Jose. Betul, dan juga kita berharap bahwa pada hari Minggu ini juga bisa menjadi transisi, mengingat bahwa besok kita sudah kembali beraktivitas, Valerie. Dan juga berbicara soal aktivitas nih pemirsa, pada Minggu pagi ini warga Jakarta tetap melaksanakan olahraga di kawasan Car Free Day Tamrin Sudirman. Ya, informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Sarah Ruhendi langsung dari kawasan Car Free Day Tamrin Sudirman, Jakarta. Sarah, bisa digambarkan seberapa ramai situasi Car Free Day di sana pagi ini? Selamat pagi, Valerie dan Jose. Benar sekali, saat ini saya berada di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, tepatnya di Bundaran HI. Kalau bisa dilihat, memang sejak tadi kami tiba di sini sudah ramai warga yang melakukan kegiatan di momen Car Free Day. Ada yang bersepeda, ada juga yang lari bersama komunitas berlarinya. Dan kalau bisa dilihat dari layar kaca Anda, Valerie dan Jose, ini adalah warga yang sedang menikmati waktu akhir pekannya di Car Free Day hari ini. Nah, kalau bisa dilihat nih Valerie dan Jose, banyak warga yang jalan santai bersama keluarga dan kerabat, lalu banyak juga yang bersepeda. Memang momen Car Free Day ini menjadi momen di akhir pekan yang paling ditunggu-tunggu masyarakat ibu kota sebenarnya. Tidak hanya bagi warga yang berdomisili di Jakarta saja, bahkan yang dari luar kota pun sengaja datang ke Jakarta di pada hari Minggu pagi ini untuk berolahraga, menikmati udara bersih Jakarta di Car Free Day hari Minggu pagi. Nah, kalau ada yang berolahraga, tak juga lupa ada yang mengabadikan momen tepatnya di ikon Jakarta di Bundaran HI, yang dimana pada saat ini air mancurnya lagi nyala nih Valerie dan Jose. Jadi banyak sekali warga yang berfoto, selfie, foto beramai-ramai bersama teman, kerabat, keluarga, menikmati, melihat langsung ikon ibu kota Bundaran HI ini. Nah, meski begitu Valerie dan Jose, memang sebagian besar dari masyarakat yang datang, yang menikmati momen di Car Free Day ini berharap agar kondisi terus stabil seperti ini, tetap tertib, nyaman. Nah, untuk selengkapnya mari kita simak pernyataan berikut ini, Valerie dan Jose. Semoga Indonesia damai,
Dan Jakarta ini tertib, lebih tertib lagi, dan pendemo-pendemo itu lebih tertib. Saya dukung demo-demo di mana-mana, saya dukung, dan lebih tertib aja, nah, gitu ya. Ya kalau saya sih demo sih nggak masalah ya, nggak masalah. Tapi jangan sampai anarkis, artinya merusak fasilitas umum. Yang rugi kan kita juga sendiri, yang rugi kita ya, yang masyarakat yang rugi. Soalnya itu kan bangun itu kan hasil pajak juga ya. Iya. Harapan kedepannya ya kita damai, maju, jujur, pokoknya kembalilah seperti dulu ya. Nah, tadi sudah kita simak bagaimana pendapat masyarakat. Memang sebagian besar mendukung aksi demo untuk menyuarakan aspirasi. Namun penting untuk diingat untuk tidak anarkis dan tetap tertib menyuarakan aspirasi rakyat. Sementara itu, Valerie dan Jose kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Sarah Rohendi atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Ya Jose, kalau kita lihat ya gambaran di CFD pagi ini, masyarakat ini tetap bisa dengan aman melaksanakan Car Free Day-nya di akhir minggu, tapi tentu juga menjadi pengingat, tidak boleh lengah, masyarakat harus tetap waspada terhadap aksi-aksi kemungkinan eskalasi yang bisa terjadi ke depannya. Tetapi di sisi lain juga kita tadi melihat ya, masyarakat juga menanggapi bahwa mendukung demonstrasi asal tertib dan berharap bahwa aktivitas bisa kembali dilakukan seperti semula. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini dari kediaman Menkyu Sri Mulyani. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Tokyo Riverside Peak 2, apartemen siap huni paling top di Peak 2 saat ini. Mudah diakses, rute TJ31 Blok M Peak 2, lewat sini loh. Bisa setiap hari ke Aloha, Lands End, dan Orange Grove. Ada mall, pasar, dan hawker center di bawah apartemen. Cicilan mulai dari Rp5 juta per bulan. Angsur 1 kali, langsung huni. Unit dilengkapi dengan smart door lock, furniture, dan gratis IPL 3 tahun. Yuk ke Peak 2, 021 588 8000. What makes Lightbrick a premium brick? Lightbrick is crafted using fully automated German machinery, delivering bricks that are light, precise, and strong. Superior fire resistance, noise and thermal insulation. Inspiring construction projects across Asia-Pacific region. LB, a signature of Broco. Hari Minggu ini dalam Go. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.